Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8, semester genap, bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tema Pergerakan Nasional pada masa pendudukan Jepang. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sebelumnya, Ibu akan memberi kalian pertanyaan. Apa alasan Jepang menguasai Indonesia? Alasan penguasaan Jepang ke Indonesia, selain untuk mencari dukungan dari bangsa-bangsa di Asia, Jepang merupakan negara industri yang memerlukan bahan baku dan tenaga murah, juga memerlukan daerah pemasaran industri. Bagaimana proses kedatangan Jepang ke Indonesia? Perhatikan peta berikut ini. Peta ini menggambarkan tentang rute pergerakan Jepang menguasai Asia hingga sampai ke Indonesia. Berawal pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian Jepang masuk ke negara-negara Asia dari berbagai pintu. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Belanda, dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura. Jepang membagi 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia. Perhatikan peta berikut ini. Yang pertama, Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara ke-25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga, Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan kedua untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Apa saja kebijakan Jepang selama menjajah di Indonesia? Perhatikan materi berikut ini. Beberapa kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, membentuk organisasi-organisasi sosial. Yang kedua, membentuk organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. Jepang membentuk organisasi-organisasi sosial, di antaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Karena gerakan ini kurang berhasil, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yaitu 4 serangkai. Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Gerakan Putra dibubarkan karena dimanfaatkan oleh tokoh-tokohnya untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan yang lainnya. Pada tahun 1944 dibentuk Jawa Hokokai, Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Islam adalah agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.
Jepang merasa harus bisa menarik hati golongan ini. Maka pada tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantinya dengan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuannya memberi bekal bela negara. Maksud sesungguhnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho yang didirikan tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Adapun PETA yang didirikan 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. Selanjutnya pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat Romusa. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jugun Ianfu, yaitu wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat Indonesia, tetapi juga mengeksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasinya secara langsung. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang melalui Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pergerakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia menghadapi penjajah Jepang. Ada 3 bentuk pergerakan. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Dan yang ketiga, perlawanan bersenjata. Saya akan mulai dengan gerakan yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut dengan kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah Jepang. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Putra dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan ajang kampanye nasionalisme. Pemerintah Jepang menyadarinya dan akhirnya membubarkan Putra. Jepang membentuk barisan pelopor yang dipimpin Soekarno, dan organisasi ini pun menjadi kampanye perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, gerakan bawah tanah, yaitu gerakan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang. Tokoh-tokohnya diantaranya Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Sukarni, A.A. Maramis, Wikana, Khairul Saleh, dan Amir Saripudin. Mereka terus memantau perang Pasifik melalui radio bawah tanah. Pada saat itu, Jepang melarang bangsa Indonesia memiliki pesawat komunikasi. Kelompok bawah tanah inilah yang sering disebut dengan golongan radikal karena mereka tidak mengenal kompromi dengan Jepang.
Selanjutnya, perlawanan bersenjata yang dilakukan di beberapa daerah, di antaranya perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil di Kot Pleng, Aceh. Selanjutnya, perlawanan Singaparna, Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menentang Sekerei, yaitu menghormati Kaisar Jepang. Berikutnya perlawanan Indramayu di Jawa Barat yang dipimpin oleh Haji Madrian. Dan perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur yang dipimpin oleh Supriyadi, seorang Sodanko atau komando peleton. Sekarang saatnya kita latihan. Perhatikan lembar kerja peserta didik berikut ini. Carilah buku yang membahas tentang perlawanan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Kalian juga dapat mencari data dari internet. Tuliskan secara singkat latar belakang, proses, dan akhir dari perlawanan tersebut. Isilah dalam tabel di bawah ini. Kalian sudah belajar bukan? Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Bagian mana yang masih membingungkan kalian? Silahkan kalian cari dari sumber materi lain untuk mengatasi kebingungan kalian. Jangan lupa belajar untuk materi berikutnya tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Dalam menghadapi penjajah Jepang, walaupun berbeda cara, tetapi tujuan tetap sama, yaitu agar Indonesia terbebas dari penjajahan yang kejam dan merugikan. Perjuangan para pahlawan belum selesai, walaupun Indonesia sudah merdeka. Tugas kalian sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Demikianlah materi tentang pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.